Kalau menurut saya pribadi, cara paling akurat untuk menanggulangi sampah tekstil ya dengan menggunakannya kembali. Bukan cuma itu sampah fashion gitu ya, dengan menggunakannya kembali gitu. Kalau memang sudah tidak layak, kenapa tidak dibuat sesuatu yang lebih baru gitu kan? Daripada dibuang, dibakar kan polusi. Betul. Iya, saya tadi ada sedikit pikiran menggelitik sebenarnya pas saat ini ternyata dari mantan pengen dikasih lagi, tapi masa dikasih barang yang sama pasti jadi barang yang berbeda mungkin. Di sini tetap bisa ditulis semoga engkau bahagia dengannya gitu ya. Terima kasih dari hati yang terluka. Oke guys, kita sekarang bertemu kembali. Di episode kali ini kita akan bahas perihal suatu culture yang saat ini mulai digandrungi karena memang berhubungan erat dengan isu dunia, bukan begitu? Nah, maka dari itu saya Randi, lalu ada Saya Eko Ibu Casakti. Aziz Delpa Mario. Oke, dan kami akan coba bahas topik culture berikut ini. Oke, mungkin prolognya boleh langsung dengan Pak Eko. Oh, siap. Jadi isu circular fashion ya, sekarang itu circular ekonomi itu sedang benar-benar digalakan lah di seluruh belahan dunia, karena faktanya memang sampah dari fashion ini cukup sudah banyak menumpuk ya. Itu ya salah satunya cara ya harus digunakan ulang. Apakah itu di redesign, apakah itu ada istilahnya di upcycle, dirubah fungsi ya. Yang tadinya misalnya celana jadi apa dan lain-lain. Soalnya kan tidak semua material yang digunakan untuk item fashion itu berasal dari serat alami ya. Ada yang dari polyester, dari nilon gitu kan, yang gitu-gitu nggak akan bisa dikubur jadi kompos, yang mudah terurai. Ya cuma kan kebayang kalaupun itu dari serat natural misalkan ya, kayak katun gitu misalkan, kebayang itu kalau semuanya langsung dikubur udah butuh waktu bisa hampir setahun. Sahan udah ngubur gitu kan, pakai lahan siapa lagi. Nah, saking dari banyaknya situlah ada bukan satu ya, maksudnya beberapa brand di negara itu sampai bergabung gitu ya untuk membuat movement ini. Jadi ada yang namanya redesign gitu. Jadi memang dengan cara mereka menarik misalkan produk-produk yang ada di customer supaya bisa kembali ke tangan mereka dengan memberikan seperti contoh barter. Jadi si brand mempunyai cara gitu. Yuk tukar celana lama kalian misalkan dengan celana baru, nanti kita kasih diskon 50%. Itu supaya mereka juga bisa nge-maintain si limbah dari produk mereka walaupun udah di tangan customer gitu. Yang nanti pada akhirnya bisa diproses ulang menjadi sesuatu yang baru dan dijual kembali. Itu sih. Nah, berdasarkan dari situ bro nih, ada temen saya ya, Kang Aziz Delpa Mario. Benar ya? Oh, jagoan. Kapal bio padahal. Atau di Instagram itu dikenalnya Street Vision. Saya tuh bertemu beliau tahun kemarin ya. Kita ketemu deh. Kenalan Iya. adalah tahun kemarin ya. Beliau berkunjung ke pabrik, saya undang. Ya saya melihat movement beliau itu cukup menarik ya. Jadi jasa merubah fungsi apa ini teh saya bilang. Saya pikir tuh awalnya beliau itu adalah seorang desainer pakaian gitu. Begitu saya ajak Taunya gembel ya. Ini saya punya koleksi kain banyak, bikinin dong produk. Beliau tuh dengan mudahnya bicara ya, oh saya mah bukan yang seperti itu. Saya itu mengolah sesuatu yang sudah tidak dipakai atau itu sampah menjadi sesuatu yang baru, yaitu upcycle tadi. Nah maka dari itu Aziz bisa diceritakan mungkin gimana sih awalnya bisa sampai terjun ke sini gitu.
ini jadi cukup ya. Ya. Awalnya jadi sekitar tahun 1 tahun sebelum Covid deh, 2019 2018. Jadi dulu tuh nggak langsung main ke upcycle ini. Jadi dulu saya sempat jualan barang-barang second dulu gitu. Thrifting dulu, ya. Tahun itu emang lagi mulai bakalan rame itu kan. Setahun berjalan, sekitar ya hampir 12 bulan itu berjalan, alhamdulillah lah bagus lah penjualannya. Cuman tahun berikutnya itu seiring berjalannya gembar-gembar thrifting itu makin banyak, jadi pedagang tuh makin banyak juga gitu. Dari situlah saya kepikiran, wah nih harus bikin sesuatu yang baru nih kan. Kalau misalnya saya cuman main dagang barang-barang thrifting aja, kayaknya saya bakalan kalah gitu. Dari situ basicnya kebetulan saya emang suka menjahit juga gitu. Dari situlah dua dunia yang baru itu sama yang lama ini saya gabungkan, kolaborasikan jadi sesuatu hal yang baru seperti ini. Mungkin bukan yang baru ya, kalau di luar negeri kayaknya udah lama, tapi kalau di Indonesia kayaknya masih terhitung baru kayaknya. Cukup fresh. Ya, fresh ya. Mungkin seperti itu sih perjalanannya. Jadi nggak langsung terjun kayak gini gitu. Berarti kayak kebayangnya saat bermain di thriftingan, masih sedikit yang main nih. Pas begitu pandemi, semakin banyak playernya, dan memang mungkin apakah karena barang-barang yang masuknya juga semakin banyak? Ya. Terus habis itu memang peminatnya juga Semakin banyak kan, juga. gitu ya. Sehingga akhirnya Kang Aziz membuat suatu terobosan, Harus putar otak lagi nih. putar otak lagi, benar-benar. Nah itu butuh waktu berapa lama tuh untuk brainstorming perihal merubah fungsi ini? Nggak lama sih, maksudnya sekitar 2 bulan 3 bulan udah berani, ya udah coba kita bikinin sampel dulu beberapa piece. Kita posting di Instagram, gimana nih feedbacknya. Ternyata respon dari teman-teman bagus nih. Sebenarnya kalau untuk ide kayak gini bukan hal yang baru kalau buat saya. Beberapa tahun yang lalu saya udah sempat ngeliat gitu di luar negeri, udah ada nih. Cuman nggak langsung saya aplikasiin. Baru kemarin-kemarin aja gitu. Berarti juga terdukung oleh waktu juga ya? Iya betul, momennya pas. Momennya pas, benar. Oke, berarti dari sejarah itu akhirnya sudah berjalan berapa lama sampai sekarang? Sekarang berarti berapa ya? 2 tahun ya? Sudah 2 tahun. Mau 2 jadi tahun. Iya, mau 2 tahun. Eksekusinya itu udah mulai 2 tahun ini gitu ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Mau 2 tahun. Menarik ya. ya. Nah, coba ceritain kan kayak ke teman-teman yang nonton ini, apa yang membuat semangat untuk mengeksekusi ini? Karena saya senang bikin sesuatu barang gitu ya. Jadi kalau ini buat saya ini nggak jenuh, karena setiap produk yang saya bikin cenderung nggak sama dengan produk yang sebelumnya. Jadi saya entah itu polanya baru atau modelnya baru, jadi saya terus terpacu buat mikir juga, jadi improve juga gitu. Oke. Nah, jadi nggak ngebosenin lah. Nah, ini nih ide bagus nih buat teman-teman semuanya. Self improvement itulah yang membuat kita memang akan maju melangkah terus ya sebenarnya, dan tidak merasakan jenuh, putus asa sama apa yang kita lakukan gitu. Ditambah emang ini passion saya di sini. Ya, memang senang dengan ranah produksi itu tadi betul. Ya sebenarnya ya. Oke. Nah, terus kenapa namanya jadi Jasa Ubah Fungsi? Nah, kalau itu untuk apa ya? Untuk saya cari kata-kata yang benar-benar semua orang sekali baca tuh gampang nangkepnya gitu. Saya bisa aja pakai bahasa Inggris, cuma takutnya dengan bahasa Indonesia aja ini banyak yang nanya, ini dijual nggak, ini dijual, padahal udah jelas loh gitu. Apalagi ntar kalau misal pakai bahasa Inggris, takutnya nggak terlalu agak sulit dipahami sama orang-orang gitu. Makanya saya cari metode yang benar-benar cari yang paling gampang dicerna lah gitu. Jasa merubah fungsi ya. Ya betul. Berarti kalau siapa tahu nih teman-teman yang nonton video ini ada yang tertarik untuk bekerja sama dengan Kang Aziz, mulai apakah itu untuk mereka mau merubah fungsi dari
barang yang mereka punya, Ya. ataupun mau langsung membeli ke produk yang sudah dirubah jasa fungsinya, sudah berubah fungsi itu Ya. tadi gitu, ataupun mungkin ya ada kerjasama lainnya, apakah bisa atau kemana mereka menghubunginya? Sangat bisa. Ada nomor yang bisa dikontak di bio-nya. Di bio Instagram, Instagram, ya. ya. Nah, berarti kalian tinggal kunjungi aja itu street underscore vision ya. Ya, betul. Nanti juga kita tulis di channel ini untuk di deskripsi di bawah. Ya. Gitu. Nah, oke, kita kembali lagi kepada semangat untuk merubah jasa fungsi ini, gitu ya. Untuk melakukan jasa ubah fungsi ini. Nah, biasanya itu dari yang fungsinya apa menjadi fungsinya apa? Biasanya Sejauh sih ini? umumnya sih banyaknya kalau saya lagi fokusnya di topi sama tas. Kalau sama tas. ya, tapi basicnya biasanya paling banyak mereka ngirimnya bahan sebelumnya itu jaket, berupa jaket ataupun celana. Oh, Ya. jadi balik lagi ke fashion itu memang kebanyakan kayaknya yang sudah permintaannya untuk di recycle itu lebih ke yang jaket gitu-gitu Dan kayaknya. memungkinkan juga. Biasanya kalau kayak ada klien gitu bawa jaket atau celana dia yang udah nggak kepake, pernah nggak nanya alasannya kenapa? Apakah kebanyakan apakah memang udah nggak dipakai atau misalnya udah nggak dipakai tapi saya sayang gitu, coba bikinin apa? Kebanyakan apa sih? Maksudnya alasan Kalau- mereka gitu. Kalau sejauh ini sih ketika barang yang nyampe ke saya itu banyaknya barang-barang yang emang udah nggak bisa layak dipakai, entah itu sobek atau kalau jaket biasanya bagian lining dalamnya udah hancur, itu banyak banget gitu. Jadi emang udah kayaknya kalau dipakai itu udah nggak bisa. Cuman mungkin dia sayang gitu ya. Ada punya kenangan memori itu Kenangan, sendiri mungkin. jadi supaya tetap bisa digunakan. Ya betul ya. Kemudian kalau untuk ini Kang Ajis, bentukan ya, itu teh request dari si customer atau sok kebanyakan gimana? Kebanyakan Gimana? sih dia request dari mereka sendiri, pengen gambarnya seperti ini, bisa nggak? Kalau misalnya memang memungkinkan kita kerjain, kalau enggak mungkin kita nggak ini. Berarti itu kan nantinya teh akan berujung ke bikin pola. Ya, betul, ya. Topinya pengen mencong apa Ya, gini, berarti nggak ada pola-pola sendiri juga. Iya betul. Keren ya. Luar biasa. Justru itu di situ yang nggak bikin ngeboseninnya gitu kan. ya. Walaupun PR juga sih prosesnya. Ya, ini bro. Jadi ada satu ungkapan teh saya lupa siapa yang ngomongnya, cuman the happiest man is the one who live by his hobby. Oh ya. Hidup dari hobi menghasilkan. Ridwan Kamil ya. Jadi nggak bosen. Hobi yang menghasilkan. Iya. Menghasilkan kan mun hobi nasare bahaya. Iya. Contoh nih. Ki. Benar. Luar biasa banget ya. Maksudnya jadi kayak akhirnya dengan pandemi ternyata juga membawa satu self improvement yang konsisten gitu Yeah. ya. Dan tidak takut untuk sesuatu yang sebenarnya ya secara majority Tidak umum. susah, Tidak umum. gitu. Jadi nggak banyak yang bisa bertahan untuk, karena ya khususnya untuk buat pola ya. Yeah. Pola itu kan kalau di fashion itu ataupun di industri fashion itu ya satu pola bisa untuk jadi 1000 piece, Ya. bisa untuk jadi ya bahkan 1 juta piece jika memang itu permintaannya Sell out worldwide ya, gitu ya. ya. Gitu. Nah, sementara oleh Kang Aziz ini satu produk satu pola. Satu-satu. Satu produk satu pola. Wow, kan gitu ya. Dan nah, berarti kalau begitu dari tadi yang menarik itu kayak value ya, ada Yeah. value seperti di satu produk ataupun di satu satu item fashion itu kan berarti ternyata ada memorinya sebenarnya. ada ya. history ya. Ada history di situ dan Kang Ajis ini bisa membantu kalian untuk mempertahankan historical itu gitu kan. Jadi tidak Kang Ajis ini memberikan satu usaha untuk biar history kalian jangan didiemin di dalam lemari deh. Ya, Begitu ya betul, kayaknya. ya. Nah, jadi ya buat teman-teman yang mungkin ya bisa mulai dari sekarang mulai coba bongkar-bongkar lemarinya mungkin ya kan, siapa tahu ketemu histori apa gitu dengan produknya, tinggal langsung kontak aja _street_vision gitu. Dan kerennya ya. Berarti kita teh jadi punya satu produk sealam dunia cuma ada satu. Kemungkinannya gitu. Kemungkinannya. Ya.
Ya, Kayak ini kan kemungkinan. rewards dari ini jaketnya itu kan. Jaket Atau ya apa? betul. Dibuat jadi tas begini kan, Arc'teryx lagi. Itu kan. Jadi cuman kita doang yang punyanya seperti ini. Ya, mudah-mudahan. Yang lain Terkecuali Bahkan kalau sama- misalnya jadi Jadi baju, jadi ya terinspirasi juga. Ya. Inspirasi, tapi apakah dari Kang Ajis akan menyarankan pakai ya jadi begini lagi atau boleh untuk jadi bentukan Bebas lain sih, lagi? bebas sih, ya. ya. Itu akan kembali lagi kepada ya gimana kliennya ya. Ya, yang lainnya. Berarti bisa dibilang di saat produk-produk itu punya value akan terjadi obrolan epic di Iya. saat ya dari ya katakanlah tadi dari jaket Ya. berubah menjadi ya katakanlah Tas, topi atau ya. tas seperti itu. Apakah ada juga itu share memorinya mereka? Ada sih, cuman nggak banyak. Berarti kan Ada sih, sebenarnya emang. hubungannya akan terbangun Iya, lebih lebih dekat ya, bukan jadi ya. kayak ibaratnya seorang pembeli dan penjual Ya, saja. Kang ini tadi dikasih dari mantan saya jaketnya. Cuma saya teh masihnya bisa dibikinin. Ada bisa gitu ya. Bener luar biasa. Jadi ya ya ini hal yang menarik dan itu juga yang bikin enough di sini coba untuk angkat dan ajak Kang Ajis untuk membawa narasi ini ke teman-teman semua biar ibaratnya ya sekaligus mendukung dari isu global itu tadi internasional kan ya, gitu. Ya memang Ya, ya. mungkin bukan satu-satunya ya. Cara kalau menurut saya pribadi cara paling akurat untuk menanggulangi sampah tekstil ya dengan menggunakannya kembali. Bukan cuma itu sampah fashion gitu ya. Dengan menggunakannya kembali gitu. Kalau memang sudah tidak layak, kenapa tidak dibuat sesuatu yang lebih baru gitu kan? Daripada dibuang, dibakar kan polusi. Betul. Iya, saya tadi ada sedikit pikiran menggelitik sebenarnya pas saat ini ternyata dari mantan pengen dikasih lagi, tapi masa dikasih barang yang sama pasti jadi barang yang berbeda mungkin. Di sini tuh bisa ditulis semoga engkau bahagia dengannya gitu ya. Terima kasih dari hati yang terluka deh. Ya itu ya hal yang luar biasa ya di saat ya memori itu bisa tetap terjaga Ya, gitu kan, dan ya seiring dengan produk fashion itu sendiri gitu. Nah kalau untuk sejauh ini Kang kayak yang eksekusinya apakah sendiri aja atau ada beberapa kita ada tim sih. Oh ada timnya Oh, juga iya. ya. Oke. Jadi ya dalam artian untuk mengeksekusi ini biasanya butuh waktu berapa lama di satu produk? Kalau untuk proses jahitnya sih nggak lama. Yang lama tuh itu sih proses polanya itu. Makan waktu ya. Kang Iya, Ajis iya. langsung yang bikin. Ya, kalau pola saya turun juga lah gitu. Pola juga ini. Berarti kalau misalnya ada klien gitu yang saya nggak tahu ini mau dibikin jadi apa, silahkan karyakan saja. Apakah bisa juga? Bisa juga, tapi biasanya saya kasih nih portofolio yang udah pernah dibikin nih, mungkin ada bayangan gitu. Oh ya. Jadi akan berarti Kang Ajis akan mengajak mereka juga untuk Iya. untuk berpikir ya. Brainstorming nih gimana nih bagusnya Bener. gitu. Bukan yang terima beres, Enggak gimana juga. gitu ya. Ya itu kenapa jadi hubungannya akhirnya dengan klien bisa Iya. lebih akrab ya. Luar biasa. Sejauh ini paling jauh yang ngorder dari mana Kang? Kalau Kliennya? order Indonesia sih kayaknya udah merata. Cuman kalau Indonesia gitu. ya, cuman kalau misalnya dulu pernah ngejual juga keluar juga ke mana? Spain kalau nggak salah, Barcelona. Barang yang udah jadi sih. Itu awal-awal malah. Barcelona. Itu ceritanya gimana? Maksudnya si Barcelona bisa sampai masuk ke IG-nya Street Fashion atau Nah itu juga saya juga nggak tahu, tiba-tiba dia ada aja. Terus dia datang, dia tertarik aja beli berapa pieces 3 kalau nggak salah topi kalau nggak salah. Oh malah belinya nggak hanya satu item ya? Iya. berarti Kang Ajis pun ada karya sendiri ya mungkin dari produk yang punya Kang Ajis dibikin. Nah pengennya sih nextnya mau difokusin tahun ini gitu, yang benar-benar emang kita jualan sendiri, produk kita sendiri gitu. ada Kalau selama sana, ini kan sana. jual jasa nih. Ya. Nah tahun ini pengen coba kita ngeluarin produk sendiri juga. Gitu. Oh berarti nanti bakal ada produk sendiri dengan brandnya Street Vision ini ya? Dengan label Street Vision tapi mungkin dengan konsep yang nggak terlalu sama kayak gini, cuman entah itu ada kolaborasi dengan artisan di iya, sini iya, gitu iya. juga. Tapi masih dengan konsep upcycle atau masih Ya, tetap dengan memanfaatkan
barang yang sudah ada ya. Iya, betul. Wow, menarik sekali ya. Mungkin berarti kan kalau begitu ya brand-brand yang mau bergabung silakan collaboration gitu. Siapa tahu ada ini brand ini bisa suka lihat kan. Wedding arsip ya, archive gitu ya. Banyak tuh ya. Kan semakin banyak gitu. Banyak tuh ya. Itu sebenarnya daripada dipajang dilipat di dus mah siapkan coba dikaryakannya kalau ya. Benar banget. Bisa dibikin sesuatu yang baru dijual lagi gitu. Ya, betul. Jadi fungsi baru lah. Jadi fungsi baru gitu. Iya. Mungkin karena di sini trennya belum tapi udah ada ke arah sana kali ya. Tapi kalau di luar kayaknya udah mulai sih gitu. Benar-benar ya, karena memang isu globalnya juga memang lebih banyak dicetuskan di sana sih sepertinya ya. Kalau dari pandangan saya sebenarnya ada apa ya? Bukan agak dilema juga sih. Kita hidup di negara industri gitu kan. Kita jadi ada sisi yang apa ya? Kita nggak bisa, kalau saya pribadi nggak bisa fokus 100%. Oh hidup saya harus menggunakan barang upcycle. Karena saya ngelihat juga banyak teman-teman saya yang punya brand yang mereka tuh ya mau nggak mau kita harus support, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi saya nggak benar-benar 100% nih barang saya upcycle kehidupan saya gitu menggunakan barang-barang ini, tapi enggak juga gitu. Karena ya itu Indonesia negara produksi gitu. Betul. Kita harus support juga. Iya, orang-orangnya juga agak tricky menurutnya. Ya ditambahin juga. Oke, menarik sekali. Jadi ya merupakan satu peluang juga ya untuk bahkan mungkin bukan untuk Kang Aji saja, untuk brand-brand yang ya saya kebayangnya kayak mereka punya deadstock atau mungkin mereka ya itu tadi ada mau kayak yang tadi Levi's lakukan pertukaran trading terhadap barang yang sudah dipakai ke barang baru. Nah, barang yang sudah dipakainya itu mau diapain lagi? Mungkin bisa konsultasi dulu gitu, bisa. Diizinkan untuk konsultasi dulu, jadi ya kontak saja gitu. Nah, harapannya nih Kang, mungkin untuk poin yang terakhir ini adalah harapan dari street vision ini. Karena kan kalau udah ada kata vision, ada satu visi ke depannya seperti apa? Harapannya sih semakin banyak lagi lah pelaku-pelaku yang memanfaatkan barang-barang sisa limbah fashion ini untuk kembali digunakan lagi lah gitu. Karena tapi sekarang sih udah di Indonesia itu sendiri kayaknya udah mulai bermunculan gitu. Tapi jadi satu kolaborasi yang menarik atau masih belum terhubungkan nih satu sama lain? Banyak kayak lebih cenderungnya belum terhubungkan. Tapi udah ada nih hotelannya di sini gitu. Sudah saling secara kepo-kepoan udah ada lah. Secara radarnya mah udah ada. Muncul di radar sudah lah ya. Muncul ya. Berarti kalau gitu apakah ya kalau saya sih kayak kebayangnya apakah pemerintah harus mulai ikut serta ataupun ya mungkin orang-orang yang tertarik tapi melihat satu movement ya. Bilang movement atau culture ini ini layak disupport dan digabungkan satu sama lain yang tadi muncul di radar itu untuk bisa membawa Indonesia ke ranah Indonesia bisa ambil peran di isu lingkungan itu gitu kan. Betul ya. Jadi ya siapa tahu bahkan mungkin ya disediakan jadi tempat wisata, mungkin di wisata kan luar biasa ya gitu ya, amin gitu ya, wisata daur ulang ya benar. Karena ya mungkin isu ini nggak isu yang hanya 2 tahun 3 tahun kan? Pasti ya sampai 20 tahun semakin ini ya sekarang ya seperti itu. Nah, oke, mungkin kalau dari kita kembali lagi ke produk deh. Kalau produk itu sendiri, nah dari tas, dari topi itu full, tidak ada penambahan material baru atau ada. Oh, tetap ada ya. Kayak buat lining gini mungkin ya. Ya, kayak untuk sleting kalau misalnya memang masih bagus sleting dari bahan sebelumnya kita pakai, kalau misalnya memang udah nggak bisa kita pakai lagi ada penambahan. Ini topinya keren banget ini. Ini base-nya dari apa Kang ini? Ini tuh dari tas, kalau nggak salah tas wanita gitu deh. Oh, dari tas wanita jadi woods, jadi ini teh berapa panel ini topinya? 5 panel ya. 5 panel ya. Sleting bro. Benar ini. Wow, dalamnya juga masih ini ya. Masih. Ini sih ya benar, maksudnya teh keren sih, bisa kepikir gitu.
Iya, apalagi mungkin ya dari teman-teman yang tadinya membeli produk yang dengan kerja kerasnya ya. Ya, Dan betul. akhirnya memang ada satu cerita itu tadi memang Nggak mungkin dibuang gitu aja ya. Iya. Gaji pertama, Kenangan Iya, benar. kerja kerasnya bisa tetap apa ya, tetap dimaksimalkan oleh teman. Ya, betul. Kalau biasa sekarang Hmm. upcoming project nih, ada apa nih? Kolaborasi kah sama brand lagi, sama seniman atau siapa? Mungkin ada bisa bocoran sedikit-sedikit gitu. Belum ada sih. Oh, belum ada ya. sih. Masih ngikutin alurnya aja dulu deh. Ini peluang kita nih. Masih ngikutin alurnya aja deh. Kolaborasikan. Iya. Luar biasa memang. Tapi kalau untuk di home base mah di Bandung. Bandung ya. ya. Margahayu Raya. Rencana terdekat apakah kota mana gitu? Jakarta atau mungkin Jawa Tengah atau mungkin Sumatera gitu? Belum sih, kalau misal untuk untuk membesar. Cuma kalau misal pengen sih kalau ada event yang bisa dimasukin di Jakarta, pengen banget sih. Oh, Jakarta ya. Ya, Oh, pengennya di Jakarta dulu ya. pengennya sih biar Kenapa nih lebih kira-kira? ya, Ke sana dulu. ibu kota. Ibu kota ya. Padahal mau pindah kan? Pusat Oh iya. perhatian. Lebih banyak yang melihat mungkin ya. Iya. Benar, memang pintu gerbangnya lah. Ya, pintu gerbang ya. Luar biasa sekali. Nah, aku tuh penasaran juga sama biasanya makan waktu berapa lama ya? Sebulan? Seminggu sih enggak. Oh, seminggu. Ya, Seminggu seminggu udah 2 minggu jadi ya? sih. Ya. Kecuali kalau memang lagi agak penuh sih sebulan. Penuh itu berapa orang? Berapa klien gitu? Kita mungkin 12 dengan tingkat kesulitan Kerumitan yang yang beda-beda. beda-beda. Iya, bisa sampai 12. Bikin 12 pola dalam waktu segitu teh keren ya. Iya lah, luar biasa. Soalnya kita aja yang gerak di industri denim ya ini ini sebagai penjahit juga untuk ngedevelop suatu pola baru teh nggak gampang. Nggak sekali jadi ya. Nggak sekali jadi ya. trial and errornya Iya, Pak. Wah, ini dengan berbagai macam model. Dan ini dengan bahan yang nggak ada di stok lagi. Kalau misalnya salah potong, udah. Itu Pernah kejadian nggak gagal? banyak. Nah kalau gitu kasusnya gimana? Nggak gantian? Ya enggak, kita obrolin dulu sama yang punya barangnya dulu. Ini gimana nih, salah pola gitu. Aduh Kang, ini dari mantan saya nggak ada lagi. Iya. Karena saya juga prosesnya trial and error juga gitu. Nggak langsung tetap kayak trial gini. and error, Iya. Trainer itu menghabiskan berapa produk? Untuk di awal-awal banyak sih, lebih dari 10 kalau di awal-awal. 10 yang tadinya barang thrifting Kayaknya lebih, kayaknya lebih saya. Iya. Berarti kalau misalnya kedepannya nih, apakah ya hanya cukup dengan timnya segini aja, atau memang ada rencana untuk membuka pelatihan mungkin ke teman-teman yang ya nantinya bisa ikut serta bergabung? Pengennya sih gitu, kalau misalnya ya itu kalau misalnya mungkin kalau ada event yang bisa mendukung kita dan di situ bisa banyak menyerap ide-ide dari teman-teman lain, pengennya sih kita belajar sharing workshop sih. Oh, sharing workshop gitu ya? Bakal rutin atau enggak? Belum tahu sih itu, cuman yang kepikirannya sih baru sampai situ sih. Berarti ada niatan untuk ibaratnya mengajak Sharing teman-teman lah, ya iya. ikut serta di dalam movement ini ya. Karena banyak juga yang mereka terutama di luar daerah ya, di luar Jawa, mereka nanya ini kalau gini beli bahan pendukung buat aksesoris kayak gini di mana ya? Mereka coba belajar juga gitu. Terus kalau misalnya jahitnya gimana ya gitu. Mereka banyak sampai nge-report nih hasil jahitan saya gini gimana ya gitu. Report ya? Iya, nge-report juga. Berarti bisa dibilang sharingnya sudah semakin akrab gitu, semakin value-nya semakin kuat gitu. Ya, Jadi ya dalam artian ya berarti kan Kang Aji sendiri itu menjalankan ini memang bisa dibilang persentase movement ataupun sharingnya itu lebih tinggi daripada bisnisnya, bisa dibilang begitu ya. Mudah-mudahan sih. Banyak sosialnya. Iya, lebih arah ke situ. Oke, luar biasa Sama kalau sekali. ini workshop yang dimaksud Ajis tuh lebih ke pelatihan teknis produksinya gitu. Iya, teknis produksi. Diajarin ke semua orang gitu. Iya, cuman ya basic lah gitu. Ya. Tapi sempat kepikir nggak, maksudnya sebelum di event misalkan bikin lah kayak konten
Pengen Untuk sih. di video apa. Pengen banget, cuman ya itu saya kerja sendiri jadi belum ada waktunya. Itu bro. Mari. Itu bikin, dia. workshop digital Ya. kan State Vision kita bisa ini sih sebenarnya kolaborasi Oh gitu ya. gitu. Jadi ya ibaratnya mah supaya apa, karena ini ya ide awalnya si Inap ini apa yang di aset misalkan kepala saya sebagai orang tekstil, asetnya Randy sebagai penjahit itu bisa menjadi aset bersama. Ya. Ya harus didigitalisasi. Iya, betul. Kalau misalkan ya si State Vision pingin workshop atau sharing gitu ya, kayaknya enakin tuh kalau dibikin konten ya workshop upcycle gitu. Ya. Ya, gitu. Ya insya Allah ya kalau memang waktunya tepat Pas. dan Allah mengizinkan dan berkenan mah kita sih tertarik sih. Ya. Maksudnya buat saling kolaborasi. Kita ada sumber daya untuk bikin konten, Aji sebagai apa ya kreatornya gitu, bisa saling di ini sih ya. Ya. Supaya apa aset yang ada di Ajis bisa dilihat semua orang gitu. Ya, bisa di-share ya. Bisa di-share. Tapi kalau dari Kang Aji sendiri ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman? Nggak ada apa ya? Poin apa gitu? Nggak ada sih kayaknya. Ajakan apa seperti itu untuk khususnya ya mungkin ya para generasi muda gitu, generasi ya kita juga masih muda sih ya. Generasi muda yang ya ibaratnya sekarang kan memang lagi eranya mereka ini untuk membuat gue bikin karya apa ya gitu, lagi banyak yang kebingungan gitu karena ya kita bisa bilang ya masih banyak yang di rumah juga kan, ibaratnya mereka kuliah di rumah gitu-gitu kan. Banyak Jadi waktu kayak, luang ya. sebenarnya banyak waktu luang. Apakah ada saran gitu untuk teman-teman untuk mengelola waktu luangnya ya mungkin bisa share something karena kan ya khususnya di self improvement itu tadi ya. Ya. Mungkin ini aja sih apa? Kalau memang udah nemuin passionnya di titik mana, jalanin terus aja. Jalanin terus ya. Suatu waktu pasti nemuin titik puncaknya gitu. Walaupun belum sekarang, tapi terus jalanin aja. Terus jalanin. Ya. Istiqomah aja dulu. Betul istiqomah dulu. Walaupun Dan- sepi, walaupun gimana, walaupun Betul. feedbacknya belum kerasa gitu, jalanin aja dulu. Konsisten kuncinya ya. Ya konsisten ya. Itu sih yang paling berat ya. Memang kita harus tajam di bidang yang memang kita ada kemampuan di situ mungkin ya. Ya. Walaupun banyak orang mungkin menilainya apaan sih nih? Mencibir dan bla 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 gitu. Ya. Tapi ya itu mungkin saya cuma bisa nambahin dikit dengan sendirinya saat ketemu di frekuensi yang sama Ya betul. itu jauh Waktu yang lebih sama enak. Iya, waktu yang sama dan biasanya ya di saat itulah dukungan dari yang kuasa akan semakin terasa gitu. Sebenarnya mah dari dulu terdukung, Gitu ya? cuman nggak kerasa aja kan gitu kadang-kadang kan gitu. Oke, mungkin kita cukup dulu. Apakah masih ada yang mau ditambahkan? Ada sih saya tapi bukan ke State Vision sih. Tapi ke sekarang itu selain ini teh lagi ngejalanin bisnis apa? Maksudnya selain State Vision Apa ya? kegiatan Oh, ada bikin brand juga. bikin brand juga. Ya brand apa ya? Brand tas sih. Oh, Cuman brand ke tas. ranah hobi kalau itu. Ranah. Ya, Nama brandnya udah ada tapi maksudnya udah berjalan gitu. sudah berjalan alhamdulillah itu. Apa Ya. itu namanya? Itu workout. Itu lebih ke tas untuk keperluan sepatu roda. Ya. Oh, tas untuk bawa sepatu roda. Ya, betul. Selain di sini itu juga gitu. Berarti produk yang mendukung hobi gitu lah ya. Ya, betul. Balik lagi ke passion lagi. Wah, luar biasa di dukungannya. Jadi itu sepatu roda itu lebih ke inline atau sepatu roda yang rodanya dua gitu? Kalau saya lebih bisa dipakai di dua itu. Oh, di dua itu ya. Ya. Dua-duanya sepatu roda lah. Dua-duanya gitu ya. ya, Ini betul. atlet. Bukan, sepatu atlet jahit. Atlet jahit ya. Tapi nah, itu penasaran sih jadi kayak apa yang bikin senang menjahit gitu. Nah, saya juga bingung ini. Jadi ceritanya gini, di semester berapa ya? Kalau kurang lebih di semester 4, saya kan kuliah di Vkom D3 Jatinangor. Unpad. Nah, saya istilahnya salah ngelangkah tuh. Harusnya di awal kuliah tuh harusnya rajin tuh.
supaya dapetin apa namanya, bukan nilai bagus atau apa? iya nilai bagus ya, apa sih namanya, bukan ya, IPK bagus. Nah saya di awal-awal kuliah itu malah bolos. Jadi pas untuk ngejar di semester 4 atau kelima kali itu tuh, walaupun maksimal tuh nilainya nggak akan nggak terlalu gede gitu. Nah di semester itu tuh teman-teman saya beli komputer, saya udah beli mesin jahit. Wow, komputer, iya mah beli mesin jahit. Karena saya udah agak pasrah nih, wah kayaknya saya udah salah langkah nih kalau misal di akademik nih, saya nggak akan bisa ngejar teman-teman saya yang lain gitu. Saya mesin jahit, dari situ saya kepikiran loh kayaknya awalnya sih diajakin temen sih, suruh belajar ini motong kain buat tas dulu. Dari situ sebulan kalau nggak salah 3 bulan deh, seru juga nih, saya ninggalin kampus aja, wah asik nih. Sampai akhirnya saya beraniin yang lain beli komputer, saya beli mesin jahit di kosan tuh. Sampai kakak senior saya namanya Daniel, saya masih ingat sampai sekarang. Dia bilang gini, wah seumur-umur saya tinggal di Jatinangor baru ngelihat mesin jahit yang dibeli sama anak kampus yang lain beli komputer, ini mulai ini kayaknya udah beda sendiri nih. Dari situlah ketertarikan saya jahit menjahit semulanya gitu. Bener main pesanan dari teman-teman gitu itu Ya dulu ya ini dah pesanan dari di kampus lah gitu ya. Berarti bisa kasih satu apa ya, satu kalimat atau satu paragraf gitu di saat Kang Ajis ya di usia muda itu ya pas kuliah itu malah memilih mesin jahit gitu Daripada komputer. Terus ya ditambah lagi kan kalau sekarang itu eranya digital ya. Ibaratnya mungkin nggak sih hal itu terjadi sama ya teman-teman yang di era sekarang ini? Oh sekarang sangat mungkin sekali. Mungkin sebenarnya ya. Malah jadi apa ya? Jadi saya ngeliat jadi kecenderungan menjadi tren juga sih ketika anak muda bisa ngejahit itu sekarang tuh jadi keren gitu. Kalau dulu kan mungkin agak gimana penilaian, kalau saya malah jadi nilai lebih sih kalau ngeliatnya. Jadi bisa ngejahit itu seniman. Ya betul. Apalagi didukung dengan circle dan knowledge passionnya bagus. Jadi culture segala Ya culture. Benar-benar. Iya karena kalau ngelihat kayak di dunia masak juga begitu kan ya. Ya betul. Tiba ada chef cilik. Ya. Gitu-gitu kan berarti ya sebenarnya juga jahit harusnya bisa ya. Ya, bisa. Ini memang dan sudah menunjukkan trennya ya sepertinya. Ya betul. Oke ya buat teman-teman sekalian ya itulah sedikit cerita bincang-bincang ringan lah untuk kita. Jadi ya sebenarnya masih banyak juga yang kita harus bincang-bincang, kan pengen ya keponya sih banyak sih gitu ya. Cuman ya nggak tahu kan dengan kalian, siapa tahu kalau misalnya kalian masih mau kepo ya kalian tulis aja di kolom komentar ada pertanyaan, atau mungkin ya tanya langsung ke akun _street_vision dan langsung kontak dengan Kang Ajis. Dan ya mungkin kita akhiri cukup untuk saat ini ya. Turun pisan Sama-sama. Sama-sama. Ya moga-mogahan apa yang kita bincangkan menjadi sesuatu pertumbuhan di kedepannya. Ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya buat teman-teman semuanya juga. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. See you guys. Super. Halo. Gitu lah. Oke.